Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Oktavini Dewi dengan NIM STI 2023-03656. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas UAS metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Singgi Priharyanto SPD MKOM. Untuk tugas kali ini yaitu mereview paper. Saya mengambil paper dengan judul Exploring the Relationship Between Artificial Intelligence and Business Performance. Untuk penulisnya yaitu Ninda Lutfiani, Ria Widayanti, Irwan Semiring, Untung Raharja, Iwan Setiawan, dan Adi Setiawan. Untuk jurnalnya dari IJJCS, Indonesian Journal of Computing and Cybernetic System. Untuk Sinta 2, publikasinya volume 19 nomor 1 tahun 2025. Latar belakang masalah. Organisasi mulai mengadopsi AI untuk efisiensi, pengambilan keputusan, dan keunggulan kompetitif. Namun, hubungan antara adopsi AI dan kinerja bisnis masih belum sepenuhnya dipahami. Dalam perkembangan teknologi, artificial intelligence telah memberikan perubahan besar terhadap dunia bisnis. Banyak organisasi mulai mengadopsi AI untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta menciptakan keunggulan kompetitif. Namun, meskipun banyak perusahaan mulai menerapkan AI, hubungan antara tingkat adopsi AI dan peningkatan kinerja bisnis masih belum sepenuhnya dipahami. Beberapa organisasi mengalami kesulitan dalam implementasi AI karena faktor ketersediaan data, budaya organisasi, dukungan pimpinan, kemampuan teknis, dan permasalahan etika dan keamanan data. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan implementasi AI serta dampaknya terhadap performa bisnis. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalahnya, satu, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan adopsi artificial intelligence dalam organisasi? Yang kedua, bagaimana pengaruh penerapan AI terhadap kinerja bisnis perusahaan? Dan yang ketiga, apakah implementasi AI memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas, efisiensi, pendapatan, dan kepuasan pelanggan? Untuk tujuan penelitiannya yaitu satu, untuk menganalisis hubungan adopsi AI dan performa bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi implementasi AI. Yang ketiga, mengetahui pengaruh AI terhadap indikator bisnis. Dan yang keempat, yaitu untuk memberikan wawasan strategi AI bagi organisasi. Batasan masalah, batasan masalah penelitian. Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup yaitu sebagai berikut. Satu, yaitu fokus penelitian. Penelitian hanya membahas hubungan AI dengan kinerja bisnis. Yang kedua, yaitu sumber data. Analisis dilakukan berdasarkan persepsi responden organisasi. Yang ketiga, faktor yang dianalisis meliputi ketersediaan data, budaya organisasi, dukungan kepemimpinan, keahlian teknis, dan pertimbangan etika. Untuk yang keempat, yaitu metode pengujian. Pengujian model menggunakan metode SMART PLS atau Partial Least Square Structural Equation Modeling. Subjek dan objek penelitiannya yaitu subjek penelitian, organisasi atau perusahaan yang menggunakan atau berpotensi menggunakan teknologi artificial intelligence. Sedangkan objek penelitiannya yaitu hubungan antara artificial intelligence adoption terhadap produktivitas, efisiensi, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan satu, pendekatan penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode structural equation modeling berbasis partial square. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Mencakup variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen,
yaitu artificial intelligence. Indikatornya ketersediaan data, kemampuan teknologi, dan dukungan organisasi. Untuk variabel dependen, kinerja bisnisnya meliputi produktivitas, efisiensi, revenue, dan customer satisfaction. Satisfaction. Yang ketiga yaitu tahapan analisis, meliputi satu, penyusunan model penelitian. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pengujian validitas instrumen. Yang keempat, pengujian reliabilitas. Yang kelima, analisis hubungan antar variabel menggunakan Smart PLS. Yang keenam, pengujian hipotesis menggunakan bootstrapping. Untuk hasil utama penelitian, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa artificial intelligence memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja bisnis. Nilai hubungan AI terhadap indikator bisnis meliputi untuk indikator customer satisfaction, nilai pengaruhnya yaitu 0,778. Selanjutnya yaitu efisiensi. Untuk nilai pengaruhnya 0,832. Selanjutnya untuk productivity 0,802 dan revenue senilai 0,843. Seluruh hubungan memiliki statistik tinggi dan p-value 0,000. Sehingga seluruh hipotesis penelitian yaitu diterima. Kesimpulan penulis. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi artificial intelligence memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan performa bisnis. AI mampu meningkatkan efisiensi proses bisnis, produktivitas organisasi, pendapatan perusahaan, dan kepuasan pelanggan. Namun, keberhasilan implementasi AI tetap membutuhkan perhatian terhadap aspek organisasi, teknologi, dan juga etika. Analisis permasalahan meliputi permasalahan yang diangkat dalam penelitian sangat relevan karena banyak perusahaan mulai menggunakan AI tetapi belum memenuhi atau memahami faktor keberhasilan implementasinya. Analisis reviewernya satu mengangkat isu teknologi yang sedang berkembang. Yang kedua, memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, membahas aspek teknis dan manajemen. Untuk analisis kritisnya yaitu penelitian tidak hanya melihat AI dari sisi teknologi tetapi juga mempertimbangkan faktor manusia dan organisasi. Pendekatan ini penting karena keberhasilan AI tidak hanya bergantung pada algoritma tetapi juga kesiapan perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis metodologi. Metodologi menggunakan structural equation modeling SEM berbasis partial least square yang sudah sesuai karena penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Kelebihan dari analisis ini yaitu cocok untuk menganalisis hubungan sebab akibat, dapat mengukur banyak variabel sekaligus, dan memiliki pengujian validitas dan reliabilitas yang lengkap. Untuk pengujian menunjukkan Cronbach alpha lebih dari 0,7. Composite reliability memenuhi standar AVE lebih dari 0,5 sehingga instrumen penelitian dinyatakan valid. Selain itu, untuk kekurangan metodologinya yaitu tidak menggunakan pendekatan eksperimen langsung, bergantung pada persepsi responden, bukan data operasional nyata, dan tidak mengukur performa AI berdasarkan data aktual perusahaan. Untuk analisis hasil dan pembahasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa AI memiliki hubungan kuat terhadap peningkatan performa bisnis berdasarkan nilai R-square menghasilkan produktivitas,
Dapat dijelaskan AI sebesar 64,3%, efisiensi efisiensi sebesar 69,3%, revenue sebesar 71,1%, dan kepuasan pelanggan sebesar 60,5%. Untuk analisis reviewernya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa AI mampu menunjukkan atau memberikan manfaat besar terutama pada peningkatan pendapatan dan efisiensi. Namun penelitian belum menjelaskan jenis AI yang digunakan perusahaan, sehingga hubungan spesifik antara teknologi AI tertentu dan hasil bisnis masih belum diketahui. Untuk kontribusi ilmiahnya yaitu pada segi novelty, satu untuk menghubungkan implementasi AI dengan berbagai indikator bisnis. Yang kedua, menggunakan model SMPLS untuk mengukur hubungan AI dan performa organisasi. Yang ketiga, menggabungkan aspek teknologi, organisasi, dan juga etika. Untuk segi signifikansi, penelitian memberikan kontribusi pada manajemen teknologi informasi, digital transformation, dan strategi implementasi AI perusahaan. Kelebihan dan kekurangan penelitian. Untuk kelebihannya, satu, topik penelitian sangat relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Yang kedua, menggunakan metode analisis yang sesuai. Yang ketiga, mempertimbangkan faktor teknologi dan organisasi. Yang keempat, menggunakan indikator bisnis yang jelas. Dan yang kelima, pengujian statistik dilakukan secara lengkap. Untuk yang keempat, untuk selanjutnya yaitu kekurangan penelitian. Satu, tidak menjelaskan jenis AI yang diterapkan. Yang kedua, dataset penelitian kurang dijelaskan secara detail. Yang ketiga, tidak melakukan perbandingan antar industri. Yang keempat, penelitian bersifat persepsi, bukan pengukuran performa aktual. Yang kelima, belum membahas risiko AI secara mendalam dan belum mempertimbangkan perkembangan AI generatif seperti ChatGPT. Untuk rekomendasi dan kesimpulan. Rekomendasi pengembangan. Yang pertama, menggunakan studi kasus perusahaan nyata. Yang kedua, membandingkan implementasi AI pada berbagai sektor industri. Yang ketiga, menambahkan variabel keamanan data dan privasi. Yang keempat, menganalisis dampak AI generatif terhadap bisnis. Yang kelima, menggunakan metode machine learning untuk mengukur performa secara langsung. Dan juga untuk mengembangkan framework implementasi AI untuk organisasi. Untuk kesimpulan reviewernya, yaitu penelitian berhasil membuktikan bahwa AI memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas, efisiensi, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Untuk metode SMPLS yang digunakan sudah sesuai untuk menganalisis hubungan antar variabel. Namun, penelitian masih memiliki keterbatasan karena belum membahas jenis teknologi AI secara spesifik dan belum menggunakan data operasional perusahaan secara langsung. Secara keseluruhan, untuk artikel ini memiliki kualitas ilmiah yang baik dan dapat menjadi referensi bagi organisasi yang ingin melakukan transformasi digital berbasis artificial intelligence. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.